Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alif Miznali. Oke, di video kali ini masih dengan Project Vizi, di mana kali ini kita udah masuk ke bagian pemasangan, pengapian dan juga kelistrikan. Dan nanti kita bakal coba ngidupin motornya dan kita lihat kondisi dari motornya setelah kita restorasi awal ya dari nol. Kita lihat nanti kondisi mesinnya seperti apa, terus suara knalpotnya, terus kelistrikannya apakah nyala semua, pengapiannya aman atau tidak, dan nanti kita pasang-pasangin bagian lampu-lampu juga insya Allah. Intinya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita udah merakit kembali semua komponen-komponen motornya dari rangka, kaki-kaki, knalpot, mesin, setang, dan beberapa kayak bagian di bagian kelistrikan kayak holder kiri dan kanan, terus juga master rem, kopling, dan lain-lain. Dan sekarang kita lanjut untuk masangin bagian kelistrikannya, terutama bagian kabel bodi. Dan kita lihat nanti seperti apa motornya setelah kita coba hidupkan. Nah, jadi di video kali ini gua udah siapkan beberapa part, banyak part untuk di video part kelistrikan kali ini di Project CVZ ini. Salah satunya adalah di bagian kabel bodi. Nah, kabel bodi di sini gua beli yang original untuk F1ZR yang kodenya itu 4WH ya. Ini ori. Gua beli di toko yang sama waktu gua beli dulu kabel bodi buat CVZ gua yang lama. Nah, di sini juga kemarin itu udah sempet gua modifikasi bersama mekanik ini. Nah, modifikasinya adalah di bagian pengapian. Pengapiannya apa adalah di bagian ini CDI. Nah, dikarenakan CDI bawaan motor gua ini tuh adalah CDI punyanya Eric King ya, walaupun ini bukan Eric King yang asli, lokal pastinya mungkin ya. Cuman dipakai di motor enak-enak aja sih, makanya gue sementara selagi nunggu rezeki buat beli CDI ori F1ZR, jadi gue sementara bakal pakai ini aja dulu, dan ini masih enak aja kok. Nah, modifikasinya di bagian soket-soketnya, dimana kalau misalkan soket F1ZR itu ada 7 soket yang harus terisi di bagian CDI. Nah, sedangkan untuk CDI racking itu soketnya soket 5 ataupun kabel 5. Nah, jadi kita harus modifikasi di bagian soketnya. Nggak modifikasi banget, ini bisa dibilang masih PNP, hanya saja butuh tambahan satu kabel. Gua nggak bisa jelaskan secara detail. Gua juga ini pemasangan sambil lihat tutorial di YouTube. Nah, tutorialnya itu linknya ada di deskripsi kalau bisa cek, dan gua sangat berterima kasih dengan YouTuber yang menjelaskan cara pemasangan CDI racking ke F1ZR ini sangat bermanfaat buat gue, dikarenakan kebetulan gue di sini motornya pakai CDI racking. Jadi sangat-sangat berterima kasih, dan gue sangat memberikan kredit sebesar-besarnya untuk YouTuber yang udah bikin konten ini. Kalian bisa cek kalau misalnya kalian juga punya kasus yang sama, yaitu CDI kalian racking dan mau masang di F1ZR itu seperti apa. Soalnya waktu pas kemarin bawaan motor, kabel bodinya ini tuh sebenarnya bisa dibilang rakitan. Nah, ini kondisi kabel bodi dari bawaan motornya. Ini rakitan banget, bahkan untuk bagian CDI-nya juga dicampurnya itu nggak dimodifikasinya itu nggak sesuai warna, terus juga nggak ada soket-soketan, langsung tarik kabel aja. Dan nggak cuma di bagian CDI-nya, bahkan di bagian lampu aja itu nggak ada soket-soketan seperti kayak gini. Out-outan lah intinya. Ini yang bawaan motor nih. Nah, ini bawaan motornya kayak gini. Jadi nanti kita tinggal pindahin plat ini doang, plat di bodi belakang. Kondisinya tuh kayak gini, tinggal satu kabel kayak gini doang. Dan nggak ada fitting kiri dan kanan untuk lampu sennya. Nah, terus paling nanti bakal ada sedikit modifikasi lainnya, itu ada di bagian sini. Nggak dimodifikasi sih, lebih tepatnya kita tambahin soket aja, sekun female dan male-nya. Pokoknya nanti kita coba switch remnya bisa nyala atau enggak. Soalnya waktu pas awal gue beli motornya, switch rem belakangnya masih berfungsi dengan normal. Jadi harusnya bisa, walaupun mungkin tadinya tuh lagi-lagi ke kabel bodinya tuh disambung-sambungnya ya acak-acakan dan amburadul lah. Terus untuk di bagian bearing starternya juga ini masih yang bawaan, cuman waktu pas kemarin gua sebelum mulai restorasinya tuh kita iseng buat ngetes apakah dinamo starternya berfungsi atau tidak dengan menggunakan aki punyanya motor Beat gua, dan terdengar untuk dinamo starter sampai ke bearing starternya itu masih aman, bisa di starter. Cuman kita lihat aja setelah nanti mengganti kabel bodi dan kita ganti aki, apakah double starternya bisa berfungsi lagi atau malah sebaliknya. Nah, ini jadi bearing starter kita pakai yang bawaan dulu. Mudah-mudahan sih masih aman. Nah, terus nanti untuk di bagian speedometer juga udah gua beli yang namanya fitting speedometer ataupun soket speedometer yang utuh kayak gini, copotan ya. Sama kasusnya dengan F1ZR gue yang lama, itu untuk di bagian fitting lampu speedometer ini tuh udah pada rusak dan udah nggak layak pakai. Jadinya gue beli copotan di online, dan
Alhasil berfungsi dengan normal, alhamdulillah. Tapi itu untuk kasus Vizi yang lama. Nah, mudah-mudahan untuk di Vizi yang baru ini juga masih bisa berfungsi dengan normal, mudah-mudahan aja. Juga udah gue siapkan untuk bohlam speedometernya juga, jadi biar mentereng. Nah, jadi ini untuk kondisi fitting ataupun soket speedometer yang bawaan motor ya. Sebenarnya sih kelihatan kayak normal-normal aja, cuman ada beberapa kabel yang memang udah copot dan gak tentu arah ya. Walaupun sebenarnya kayaknya gue feeling ini sebenarnya masih oke sih. Gua baru sadar barusan, kayaknya gue nyesel beli kabel speedometer yang baru. Cuman dilihat-lihat sih, ya udahlah, nggak apa, kalau misalnya ini ternyata berfungsi ya kita tinggal rapiin dan nanti mungkin kita bisa jual ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, terus juga gue lupa ngasih tahu kalau untuk fitting lampu kiri dan kanannya untuk bagian sein alhamdulillah aman ya, tinggal kita colokin lagi aja. Nah, untuk yang kiri ini gue ganti dengan waktu pas gue beli untuk si Vizi yang lama. Jadi soalnya yang bagian kiri kalau nggak salah itu udah jelek, jadinya gue ganti. Nah, ini yang original dan ini yang KW. Terus kita pindah di bagian kunci kontak. Nah, kunci kontak bawaan tuh seperti ini, dan seperti yang kalian bisa lihat ini udah dol ya. Jadi kuncinya juga bukan kunci bawaan motor lagi, itu udah diganti dengan kunci mobil Suzuki, dan juga bahkan ada kunci lemari. Ini wajib kita ganti sih biar lebih enak aja. Walaupun depan dan belakang kunci jok itu masih sama, walaupun kuncinya memang udah dol untuk di bagian kunci kontak. Jadi ya nggak ada salahnya kita sekalian ganti aja biar lebih fresh lagi. Nah, terus gue beli tambahan untuk klakson juga dikarenakan bawaan motor nggak ada klaksonnya, dan ini klaksonnya sama persis gue pakai di Mio gua, si Mia yang lama dan juga Vizi yang lama, dan ini suaranya melebihi suara klakson standar. Jadi walaupun ini produk KNZ ataupun produk lokal bukan Orion, tapi ini untuk kualitas suaranya dan keawetannya ini bisa diadu nih KNZ. Jadi sangat direkomendasikan kalau misalkan kalian mau beli klakson yang gak terlalu standar-standar banget, tapi ya suaranya masih standar, cuman ini lebih kencang dari suara standar. Terus gue udah siapkan juga untuk bagian lampu behel. Nah, ini lampu behelnya persis dengan yang gue gunakan di Vizi yang lama juga. Dan di Vizi yang lama itu ini awet banget. Soalnya beberapa anak-anak juga pada bilang kalau misalkan lampu stop lamp yang bukan ori itu gampang kebakar dan gampang mati untuk bagian LED. Nah, cuman di Vizi yang lama kasusnya itu bisa bertahan dengan lama. Dengan kondisi motornya lumayan sering dipakai, walaupun nggak tiap hari banget, tapi ya lampunya sampai terakhir dijual tuh aman-aman aja. Audio pilot. Nah, audio pilot di sini awalnya gue nyangka untuk audio pilot bawaan motor itu udah nggak berfungsi atau bahkan udah nggak ada. Cuman waktu pas kemarin kita coba copot dan kita coba digetok-getok dan kita fungsikan kembali, ternyata ini bisa berfungsi. Walaupun suaranya agak kecil sih, cuman mudah-mudahan waktu pas nanti kita ganti dengan aki baru dan lain-lain ini harusnya bisa nyala sih. Nggak apa-apa lah walaupun suaranya cempreng juga. Yang penting ada audio pilot guys. Audio pilot kayak gini copotan lumayan nih, 60.000. Oke, beralih ke bagian lampu depan. Jadi untuk lampu sein udah gua siapkan untuk LED kiri dan kanan, dan juga untuk di bagian lampu belakang. Nah, terus juga ini udah gua siapkan lampu depan yang LED. Nah, ini sama persis yang gua pakai di Mia gua yang baru. Dan lampu ini walaupun harganya cuma 40.000, tapi terangnya lumayan untuk harga 40.000. Jadi gue percayakan lampu depan dengan lampu ini, yang merek ini dan tipe ini. Dan juga udah gue siapkan untuk bagian lampu belakangnya juga, dan ini udah gue sempet pakai di Beat gue dan lumayan ya, lampu runningnya berfungsi dengan normal, dan mudah-mudahan di Vizi juga bisa berfungsi dengan normal dan bakal serasi dengan lampu behel bagian belakang, soalnya sama-sama running. Nah, jadi ini untuk kunci kontaknya. Di sini gue pakai merek OSK. Ini lumayan murah. Tadinya gue mau beli yang Yamahaan, cuman harganya itu 70.000 ya. Sedangkan ini OSK 30.000 ataupun berapa ribu ya. Pokoknya ini satu set depan dan belakang. Jadi kalau misalnya gue beli Yamahaan itu kemungkinan ya KW juga. Jadi kalau yang ori itu kalau nggak salah 140-an ke atas kalau nggak salah ya. Jadi ya udahlah, untuk kunci kita ke OSK aja dulu. Kalau misalkan nanti bermasalah suatu saat ya udah kita ganti ke yang ori. Nah, ini untuk bagian kunci jok ya. Build quality-nya sih ya 30.000 dapat satu set, ya kayak gini sih. Build quality-nya juga lumayan raw banget ya. Kalau dibandingkan dengan yang bawaan motor,
beratnya itu lebih berat bawaan motor guys. Sumpah ini lebih berat yang bawaan motor, padahal ini mereknya bukan ori nih, Shishi. Jadi ini untuk bagian kunci kontak udah kita siapkan dari OSK. Dan juga di satu toko yang sama udah gue siapkan juga untuk bagian pelampung bensinnya juga. Nah pelampung bensin CVC yang lama juga ternyata dari OSK kalau nggak salah, atau merek apa gue lupa. Pokoknya lokal tapi lumayan presisi. Dan mudah-mudahan untuk pelampung yang sekarang, untuk VC yang sekarang nih bisa presisi juga nanti untuk takaran bensinnya di speedometer. Dan part terakhir yang udah gue siapkan untuk di bagian kelistrikan gue adalah flasher. Nah jadi bawaan motornya nggak ada flashernya. Jadi itulah alasan kenapa lampu sein kiri dan kanan dan bagian belakang juga nggak berfungsi, dikarenakan memang nggak ada flashernya. Di sini flasher yang gue pakai dari KNZ lagi. Lagi-lagi gue kebanyakannya mayoritas part di motor-motor gue kayak Mio dan VZ yang lama itu hampir semuanya pakai KNZ. Flasher yang di sini gue beli nih udah ada setelan untuk kedap-kedipnya ya. Dan ya gue lupa bilang, untuk semua harga dan link pembelian udah gue cantumkan di video, dan untuk link itu ada di deskripsi, kalian bisa cek aja kalau misalnya kalian berminat untuk check out. Nah, jadi ini barang terakhir yang udah gue siapkan. Jadi sekarang adalah waktu dimana kita bakal ngerakit bagian kabel bodinya, kelistrikannya, dan juga pengapiannya, dan nanti kita coba hidupkan motornya setelah kita rapihkan bagian perkabelan dan pengapiannya. Oke, jadi di sini ada sedikit masalah di mana waktu pas kita mau coba pasang lampunya dan kita mau ngetes buat lampu sein kiri dan kanan, terus lampu depan, itu ternyata bermasalah di bagian saklarnya sehingga bikin lampunya tuh jadi kayak gini. Mekanik, tolong mekanik. Mekanik. Riting. Riting kanan. Riting kanan. Asu. Nah, sampai bikin lampu sein itu nyala kalau misalkan di sein kiri dan kanan, tapi secara bersamaan juga lampu depan motor gue itu ikutan nyala juga dan kedipnya barengan sama sein kiri dan kanan. Dan itu berpunca dari ini nih, saklar bawaan motornya yang memang udah amburadul dan udah acak-acak kayak gini. Walaupun sebenarnya ini bisa dimodif
lagi dibenerin. Cuman sekalian aja kita ganti aja ke yang baru, soalnya ini juga mereknya OSK, bukan Orion juga. Jadi sekalian aja kita ganti ke aftermarket lainnya yang lebih mendingan. Dan brand yang gua pakai ini brand yang persis gua pakai brandnya waktu pas ganti saklar kiri dan kanan Vizi yang lama. Nah, brandnya adalah lagi dan lagi dari KNZ. Nah, build quality-nya sendiri ini sebenarnya bisa dibilang solid banget. Ini udah kayak aslinya, dan ini berbahan aluminium, entah itu aluminium cor ataupun aluminium yang casting kayak gitu, gua juga kurang tahu. Cuman ini untuk build quality-nya lumayan guys, hampir mirip dengan orinya walaupun ini merek KNZ ataupun merek aftermarket lah intinya. Dan FYI gua itu nggak di endorse sama sekali oleh KNZ. Ini tuh murni gua pakai KNZ itu dikarenakan emang gua demen sama build quality dan produk mereka gitu. Nah, jadi untuk bagian kelistrikan di sini ada sedikit bermasalah di bagian kabel speedometer yang kita udah beli copotan. Memang utuh dari sananya, dari seller ya. Cuman kabelnya ternyata amburadul ataupun bisa dibilang kebalik-balik lah ya. Sehingga kita harus buka ulang kabel-kabelnya dan kita urutkan kembali sesuai peruntukan dan warnanya lah. Nah, di sini juga untuk aki kita pakai aki Beat yang gua dulu, soalnya aki yang bawaan motornya lemah banget. Jadi buat ngetes bagian lampu dan segala macam kita ngetesnya dengan aki yang punya Beat. Nah, untuk bagian kelistrikan semuanya sampai ke lampu depan udah normal semua. Terus juga ini udah dimodif-modif dan udah dirapi-rapikan lagi untuk bagian kabel-kabelnya. Dan sekarang kita udah ready untuk bikin motornya hidup kembali gitu. Untuk lampu sein, rating segala macam udah normal. Nih, lampu oli sampingnya udah, terus lampu jauhnya juga udah. Tinggal netral dan topnya yang harus kita bedahin, itu dikarenakan di bagian switch netralnya ternyata udah error. Nah, untuk indikator bensin juga berjalan dengan normal. Ini juga normal, udah gua tes kemarin. Tinggal ini nih yang tadi gua bilang, tinggal switch netral dan topnya aja yang harus kita ganti. Kita bakalan nyari copotan aja nanti mungkin. Nah, ini untuk lampu remnya nyala semua. Lampu heating juga kiri dan kanan. Tuh, kiri, kanan, dan klakson. Dan juga starter. Nah, cuman starternya bermasalah di sini. Nah, nanti ini bakal gue jelasin di akhir video. Dan selanjutnya sekarang sebelum kita pasang lagi batoknya dan kita tes lampu depannya, kita bakal coba ngedesain untuk di bagian lampu depannya. Dan setelah itu nanti kita tes lagi motornya setelah udah beres kita desain bagian lampunya. Oke, jadi untuk perlampuan udah DC ya, udah dibantu oleh Dokter Tian. Jadi cukup simple juga sebenarnya mah buat ngedesain lampu untuk F1ZR. Cukup simple.
Dan ini udah normal semua. Tuh. Ini lampu off, kita on. Lampu jauh. Lampu deket. Sip. Sekarang kita tinggal rapi-rapikan dan pasang semuanya, dan nanti gua kasih tahu apa aja kesulitan waktu pas perakitan si kelistrikan motor Avanza gua ini. Oke, di sini alhamdulillah untuk bagian kelistrikan semuanya udah beres kita pasang dan udah kita modifikasi di bagian-bagian yang memang bawaannya udah harus dibenerin ya, yang udah pada cacat semua. Salah satunya waktu pas kita benerin kabel soket speedometer, lampu-lampunya itu. Nah, itu gua beli bekas ya, bekas copotan. Dengan harapan si soket-soketnya itu aman semua, dikarenakan soket yang bawaan itu udah acak-acak dan pada kabelnya pada putus-putus. Nah, gua sangkanya tuh soket yang gua beli copotan yang dari online, gua kirain itu utuh dan tinggal PNP. Ternyata waktu pas dipasang itu malah bikin bagian kelistrikan ataupun perlampuan motor gua dan bahkan suara motor ke pengapian juga ngaruh ya. Itu ternyata waktu pas kita belek bagian kabelnya itu pada ngaco semua. Nah, riting nyala bareng sama lampu depan, terus lampu belakang juga ikut nyala segala macem. Di saklar off malah nyala lampunya. Nah, itu bikin error di bagian soket speedometer yang gua beli copotan. Nah, kita udah benerin kemarin oleh Tian sama Cepi. Alhamdulillah aman dan udah lanjai lagi. Nah, cuman di sini ada masalah lain di mana di bagian aki ini ternyata ngedrop guys. Jadi akinya tekor parah, bahkan udah dipakai 2 hari masih belum ngisi. Dan ya paling PR-nya adalah di bagian aki doang. Sisanya kayak lampu belakang itu nyala semua, lampu behel, lampu stop lamp, riting segala macamnya aman semua, klakson juga aman, saklar juga kita udah ganti baru ya kiri dan kanan. Dan berfungsi semua, lampu jauh deketnya segala macamnya. Dan kita udah DC juga di bagian lampu depan dan bagian perlampuan lah intinya. Dan untuk flasher juga di sini sementara gue pakai yang punyanya Cepi. Tadinya gue pikir flasher bawaan flasher yang gue beli dari KNZ itu yang warna kuning. Nah, flasher yang ini tuh gue kirain error, soalnya bikin ritingnya berkedipnya aneh banget. Nah, ternyata memang sama aja ya, dikarenakan akinya yang sekali lagi tekor. Nah, jadi ya itu sih paling PR selanjutnya adalah di bagian akinya aja sih. Mudah-mudahan dipakai tiap hari nih motor bisa bikin akinya kembali tercas, walaupun sebenarnya akinya udah kita cas berhari-hari, 3 hari berturut-turut tanpa dilepas, dengan harapan akinya tuh bisa normal dan lampu-lampunya juga ikutan normal. Tapi ternyata masih tetap error. Jadi ya begitulah minus dari bagian kelistrikan di part kali ini. Sekarang untuk pengetesan kita bakal coba hidupin motornya, sekalian juga kita dengar suara motornya seperti apa, karena ini mungkin pertama kali motornya hidup dan diperlihatkan ke kalian setelah direstorasi. Gas. Nah, jadi gitu kira-kira suara dari motornya setelah beres restorasi, dan begitulah kondisi dari bagian perlampuan motor gua setelah direstorasi juga. Nah, tadi seperti yang kalian bisa lihat, lampu behel itu nyala, cuman lampu rem belakang malah nggak nyala sama sekali, bahkan untuk ritingnya. Cuma ada suara bunyi tit kayak gitu doang, dan klakson juga tadi suaranya kayak embek, kayak kambing. Terus lampu depan juga alhamdulillah berfungsi ya, lampu dekat lampu jauhnya, lampu jauh itu yang warna kuning.
Untuk bagian lampu ini juga nyala, terus lampu indikator oli samping juga nyala. Untuk bagian sensor netral dan topnya juga kita harus ganti. Nah itu PR selain dari aki. Nah sisanya harusnya aman. Nah lampu speedometer juga nyala, lampu indikator lampu dekat lampu jauh juga nyala, dan untuk bagian bensinnya juga alhamdulillah nyala guys. Jadi ya begitulah kondisi dari kelistrikan dan perlampuan motor gua. Jadi untuk pengeluaran gua di video kali ini ataupun part pengapian kelistrikan ini sebesar segini. Nah ini detail dari semua yang gua beli, bahkan termasuk bagian-bagian yang part-part second gitu, dan gak semuanya baru, kayak aki, terus kayak sensor oli samping, terus bagian soket speedometer juga itu gue beli bekas copotan semua. Nah paling ya itu PR selanjutnya lah mungkin di bagian aki dan juga di bagian switch netral ataupun top gitu. Sisanya harusnya aman, mudah-mudahan aja. Nah selanjutnya untuk next part project CVC ini kita bakal langsung melakukan fitting full body halus dan body kasar. Nah untuk body halusnya yang bawaan motor itu kalian udah tahu lah ya kalau misalnya kalian ngikutin project CVC dari awal, dimana waktu pas kita beli kita cuma dapet bagian batok, terus dasi, spakbor depan, dan juga bodi samping kiri dan kanan bagian belakang. Nah sisanya itu nggak ada bodi sama sekali. Nah untuk bodi yang bakal kita pasang nanti itu sebenarnya udah gua beli dan kelihatan dari video juga, cuman detailnya nanti ya kita di video selanjutnya aja. Jadi di video selanjutnya itu kita bakal fitting dulu, kita bakal lihat yang kemarin kita benerin di bagian rangka kayak lubang baut untuk bodi sayap dalam ya, itu waktu pas awal-awal agak melenceng, terus kayak bagian bracket dasi juga itu menyoy, jadi udah kita benerin. Jadi untuk di video selanjutnya waktu pas kita fitting full bodinya itu kita bakal lihat apakah bodi halusnya itu dan bodi kasar itu bisa terpasang dengan sempurna tanpa adanya perubahan ataupun ya harusnya PNP lah gitu. Soalnya full body yang gue beli bekas ini tuh full Orion, jadi mudah-mudahan presisi. Dan setelah misalkan udah presisi dan kita udah fitmentnya udah oke, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya yaitu repaint full body halus dan body kasarnya. Begitu. Jadi segini aja untuk di video kali ini, di video Project VZ part ke berapa ini ya. Pokoknya di part bagian pengapian dan kelistrikan. Gua udah ngeliatin ke kalian juga semua part-part yang udah gua beli dan kita ganti di video kali ini itu apa aja, harganya berapa, dan total kita habis itu berapa gua udah cantumkan. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa nanti VZ jadinya, stay tune aja di channel gua dan stay tune di Project VZ. Ya udah, sampai di sini aja untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Alim Salih, gua cabut. Bye bye.